Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini teman-teman akan menyaksikan wawancara kami dengan salah satu pekerja migran Indonesia atau PMI yang berangkat bekerja ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau dikenal sebagai jalur samping. Nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana mereka bekerja dari daerah asalnya direkrut sampai perjalanan menuju ke Nunukan dan sampai menyeberang ke Kota Tawau. Saksikan wawancara kami dengan salah satu warga yang namanya tidak perlu kami sebutkan. Terima kasih. Kalau boleh tahu asalnya dari mana? Dari Makassar Bantaeng. Oh, dari Bantaeng ya. Terus waktu di Bantaeng profesinya apa? Kerja sebagai apa? Saya kerja di sana Pak, kerja bangunan. Bekerja bangunan. Iya. Sebelumnya punya pengalaman ke Malaysia atau belum? Pernah. Pernah ya. Tahun berapa waktu itu? Pada Kira-kira aja. Pada sudah 2 tahun. 2 tahun. Oh, udah 2 tahun. Waktu di Malaysia dulu kerja Sawit, di Pak. sawit ya. Iya. Di daerah mana? Daerah Telukit Pak. Di mana itu daerah kota apa? Sandakan kah? Iya. Datu. Sandakan Pak. Daerah Sandakan Iya. ya. Baru udah pernah kerja di Malaysia. Iya. Terus dari terakhir dari Malaysia pulang ke Sulawesi Selatan kapan? 1 tahun sudah. Udah 1 tahun. Berarti waktu masa pandemi itu, COVID itu pulang ke? Ya, sudah saya pulang Pak. Oh, iya. Terus keluarga sekarang di mana? Istri, anak-anak ada di sini juga. Kemudian di Malaysia masih ada keluarga nggak di sana? Kalau di Malaysia masih ada Pak. Ada keluarga. Iya. Apa itu? Keluarga dari Dari Kakak kah? dari sepupu saya punya istri. Oh gitu. Ya. Waktu di Malaysia boleh tahu berapa kira-kira gajinya per bulan waktu kerja di sawit? Kalau saya kerja sawit Pak, kadang 1.000 lebih Pak. Tergantunglah dari buah Pak. Kalau memang banjir buah Pak, kadang mencapai 2.000. Oh jadi nggak tentu ya, tergantung hasil yang kita peroleh. Oke, kita 1.000 sampai hampir 2.000-an ya. Iya. Nah, waktu kerja yang terakhir ke Malaysia keluarga ikut juga? Itu di mana? Iya. Anak-anak sama istri Iya, ikut Pak. ikut ya. Iya. Oke. Nah, sekarang boleh tahu ini yang kejadian yang sekarang itu gimana awal mulanya mau berangkat lagi ke sana gimana? Apa ada yang ngajak kah? Ya, Atau memang gimana? Ada memang yang ngajak. Gimana? Itu teman di Malaysia yang hubungin atau bagaimana? Teman di Malaysia juga yang menghubungi Pak. Dia bilang kalau kamu ke sini, oke sudah. Kalau kamu masuk, dia bilang tidak ada apa-apa. Dia bilang kau pandai-pandai lah, saya teman-teman. Setelah itu kita mengurus tiket perjalanan di kan naik Thalia kan? Iya. Nah, naik Thalia di Parepare ya. Di Parepare. Itu beli sendiri tiketnya atau ada yang membelikan? Itu Pak, ada yang membeli Pak. Ada yang membelikan. Oke, ada yang membelikan. Berapa harganya? Yang dia tertulis itu tiket Pak, lebih 400 Pak. 400.000 ya. Sama yang membelikan itu kenal nggak orangnya? Kalau yang membelikan itu Pak, tidak terlalu saya kenal sudah. Nggak dikenal ya? Iya. Oke. Ya. Terus berangkat kan sama Iya. anak istri. Iya. Naik kapal Thalia sampai ke Nunukan, ke Tunontaka ya, Pelabuhan Tunontaka. Ada yang jemput nggak di Pelabuhan Tunontaka? Ada sih. Ada yang jemput ya? Terus dibawa ke tempat dia ya? Iya. Berapa hari kira-kira di tempat dia itu? 1 hari saya, 1 malam saya. 1 malam. Oh, 1 malam. Kemudian langsung ke Sebatik. Iya. Ke Sebatik. Berarti yang menjemput ini juga menemani sampai ke Sebatik. Di Dioper. Oh, tapi kan temannya juga kan yang bawa kan? Iya. Kenal sama yang jemput ini kan? Iya, di Parepare. Oke. Terus jalurnya dari Nunukan langsung ke Bambangan atau ke mana? Jalannya yang naik sini, naik mobil lagi Pak, lalu turun, naik speed lagi Pak, sampai sudah di sana Pak. Oh gitu. Iya. Dari sini naik Naik speed. Naik speed? Naik 2 Hah? kali naik. nggak pernah jalan darat? Nggak jalan darat? Jalan darat juga. Jalan darat? Iya. Berarti sampai di mana tuh? Di kalau biasanya kan Haji Kuning ya. Kurang jelas juga situ. Pokoknya dia langsung sampai ke Tawau.
Iya. Naik speed itu? Enggak Pak. Karena naik speed baru naik mobil Pak, baru naik speed lagi. Oh iya benar, berarti kan lewat sini akses Batik naik mobil terus nyebrang. Iya. Oke. Sampai di Tawau ada yang jemput juga? Di situlah sampai di tahu Pak. Enggak tahu siapa beli karena terus kami mau sandar itu apa? Itu tip Pak. Hah? Terus diimbus dari belakang Pak sama polisi Malaysia sama di atas daratan, dari lautan sama daratan Pak. Oh gitu. Jadi saya tidak boleh lari Pak karena serah diri saja Pak. Iya iya iya. Bagaimana saya punya keluarga Pak kalau Oh iya iya. Iya. Karena ada anak kecil juga Iya. kan. Waktu itu kan ada istri, ada anak-anak. Waktu itu berapa orang? Waktu Kalau- seingat waktu Yang kami itu Pak, cuma kami berlima saya sama anak saya Pak. Tapi yang di itu Pak memang ada 10 orang apa, tapi aku tidak tahu berapa. iya iya nggak kenal ya, Iya. karena bukan teman. Iya Pak. Kalau yang teman cuma 5 orang aja. Ya, yang di sampai situ Pak, kami tidak tahu karena memang sudah kami juga sudah Pak. Jadi apa? Ada yang dari sana itu orang, ada yang Hah? dari sini. Pokoknya berjumpa-jumpa dari situ terus disuruh saya naik sedikit Pak. Tadi kan bilang bayar untuk kapal Thalia itu sekitar 400.000. Iya. Nah, terus sampai dengan nyebrang ke Tawau itu ada ngeluarkan biaya lagi? Yang Bayar ke yang anu ya? yang Bud? dia bilang yang saya teman saya itu dia bilang sampai di 7 orang bayar. Oh gitu. Berarti waktu tinggal ditampung di sini yang 1 malam itu nggak bayar? Nggak bayar. Tapi nanti kalau sampai tujuan baru bayar. Iya iya. Terus kira-kira pengalaman ini gimana? Kedepannya masih ingin rencana ke Kalau Malaysia atau gimana? kalau masuk ke sini Pak, saya mau rencana, tapi kalau begini sudah saya tidak mau. Oh iya, jadi tunggu situasi Iya. normal kembali, baru masuk secara resmi ya. Jadi setelah ini ingin pulang ke kampung di Sulsel. Iya, kalau dipulang ke Pak ingin pulang karena kalau mau disuruh bayar sendiri Pak, nggak sudah saya punya. Iya iya iya. Nggak ada rencana mau kerja di sini? Kalau Di Nunukan? Kalau Bapak mau carikan saya kerja di sini, saya mau kerja di sini Pak. Oh, Kalau gitu ya. Bapak mau kerja kan saya cari kerja kelapa sawit dapat pasal itu saja. Iya iya. Iya. Nanti kita carikan kerja di sini ya. Tapi artinya kalau misalnya ada kerjaan di sini tetap ingin bekerja di sini. Iya Pak. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kembali ke kampung ya. Tapi nanti dibiayai gitu ya. Kira-kira yang pengalaman waktu yang sebelumnya kerja di Malaysia itu waktu masih suasana normal itu gimana? Sama perusahaan bagaimana kerjanya sehari-hari, beratkah? Atau gajinya bagaimana? Terus perlakuan dari majikan di sana bagaimana? Bisa diceritakan? Bagus juga kita nggak dia punya majikan saya Pak. Yang penelitian masalah gaji apa Pak. Lancar juga ya. Terus apa namanya? Seperti kalau sakit apa ada? Dia ada juga. Jadi lebih enak sebenarnya kalau jujur lebih enak kerja di Malaysia ya Iya. daripada di Indonesia. Iya, lebih enak di sana kerja Pak daripada di sini karena gaji pun dibandingkan Pak agak tinggi di sana. Oh, Kalau itu. itu tukaran duit Pak. Tapi waktu dulu waktu kerja yang terakhir ini itu lewat jalur resmi atau lewat jalur samping juga? Samping juga. Lewat jalur samping. Jadi memang kalau dibandingkan lebih enak kerja di Malaysia daripada di negara sendiri ya. Iya Pak. Kalau waktu kemarin selama 1 tahun itu kerja apa jadi di Banten? Di Banten Pak, Iya. itu sih saya kerja bangun Pak, kalian kerja satu minggu ke depannya tidak ada lagi Pak. Oh, Nanti ada cukup lagi bangunan dipanggil pergi Pak. Pergi. oke, berarti serabutan ya. Iya Pak. Iya, iya. Tapi waktu di Malaysia tinggalnya di mana waktu kerja di sana? Di Ada penampungannya? Ada dia punya memang rumah Pak Polisi namanya Pak. Oh iya, saya mau tanya, apakah waktu kerja di Malaysia ada pemotongan gajinya nggak? Enggak, kalau saya Pak enggak pernah Pak. Full, berarti diberikan full? Iya. Waktu berangkat itu kan, waktu kerja sebelumnya kan lewat jalur samping juga. Iya. Nah, biasanya itu kan dari pengurus-pengurus itu minta dibayarkan dengan potong gaji. Iya. Setelah kerja baru dipotong-potong gajinya. Ini gitu juga nggak? Begitu juga. Begitu ya. Jadi kita udah kerja di Malaysia, gaji kita dipotong untuk biaya pengurusan perjalanan sampai ke sana kan? Ya, sampai habis itu perjanjian biaya Pak, Ah. sekian biaya sampai sini sampai sana.
Nah, itu kalau habis sudah darah. Sampai berapa? Per bulannya berapa dipotongnya? Kalau Berapa ringgit? kami Pak, tergantung dari saya punya gaji. Kalau memang kan kita bilang sekian kau bayar sampai habis ini sekian dalam per orang. Kadang kami Pak 4 bulan 3 bulan kami bayar semua karena saya tidak mau Pak banyak lagi tanggungan. Iya iya iya. Oh, gitu. Supaya cepat lunas Pak, supaya saya tidak seperti kita. Sempat berapa bulan dipotong? Kadang sampai 3 bulan kalau saya Pak. Oh gitu. Gitu. Kalau ada yang dulu yang teman-teman yang dulu bilang mereka dipotong 30 ringgit tiap bulan. Ini lebih besar lebih kecil? Kalau itu yang begitu Pak, susah Pak karena terus kita beban terus ada utang kita sama orang Pak. Oh berarti ini lunaskan langsung sekaligus? Iya. Kalau misalnya saya punya dulu Pak, saya punya pemikiran kalau 1 bulan gaji saya mencukupi 1 bulan saya kasih Pak. Oh gitu. Di jumlah totalnya berapa itu yang dibayarkan? Itu hari pertama Sekitar berapa? Bulan pandemi ini Pak, 800 per orang Pak. Terima. Pak itu hari sebelum pandemi lah. Oh. Berarti sebayar satu kaligus aja 800 gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Apa harapan ke depannya? Dalam masa pandemi ini kita sebagai warga Indonesia kira-kira apa harapan kita supaya kita ini bisa terus mencari nafkah untuk warga kita? Harapan saya mau bekerja saja Pak. Bekerja saja. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Janji halal Pak. Menurut pengetahuan saudara, selama di Malaysia untuk teman-teman kita, para WNI juga yang bekerja di sana, adakah perlakuan-perlakuan dari majikan yang bersifat kekerasan, gaji tidak dibayar, dianiaya, terus apa saja ada nggak? Kalau saya Pak selama saya bekerja di Malaysia tidak pernah. Tapi kalau dengar teman-teman, Kalau teman-teman kadang juga ada yang bilang begitu Pak. iya. Tapi rata-rata waktu di Malaysia teman-teman itu semua lewat jalur samping semua? Atau ada juga yang lewat jalur resmi? Ada juga yang lewat resmi Pak. Tapi banyak mana, samping atau resmi? Kami kurang tahu juga Pak. Enggak, yang di ini aja di perusahaannya Kalau yang di perusahaan itu kebanyakan yang samping Pak. lewat samping ya? Karena saya di situ lama. Tapi kan pemutihan juga bayar kan? Iya. Berapa kalau bayar? Kalau yang pemutihan sana Pak, yang di sempadan saya punya tempat kerja itu Pak, Enggak bayar ya? ya itu perusahaan yang tanggung. Oh, iya. Perusahaan. Oke, baik, itu hanya sedikit wawancara kita supaya ada gambaran dari teman-teman kita, khususnya teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana keadaan di Nunukan, bagaimana keadaan di Malaysia khususnya di wilayah Sabah di masa pandemi ini, supaya mereka dapat gambaran bagaimana saudara kita ini mencari pekerjaan dari tanah air menuju ke Malaysia untuk menafkahi keluarganya. Sekian dan terima kasih. Teman-teman, demikian wawancara kami dengan salah satu calon pekerja migran Indonesia yang ingin berangkat bekerja ke Malaysia melalui jalur samping. Jadi kesimpulan dari wawancara kami itu bahwa calon pekerja migran Indonesia ini bekerja melalui sindikat. Jadi sindikat itu sudah ada yang ditunjuk orang yang merekrut di daerah asal, kemudian yang mengatur perjalanan dan menggunakan kapal ke Nunukan. Setiba di Nunukan, calon PMI ini dijemput oleh para pengurus yang memiliki penampungan liar yang jumlahnya ratusan di Kabupaten Nunukan. Setelah itu pengurus ini juga yang membantu memberangkatkan sampai lewat perbatasan. Di perbatasan mereka berangkat sampai ke wilayah Tawau juga, yang menjemput di Tawau juga oknum yang satu rangkaian. Jadi mereka yang merekrut ini mengenal sama orang yang memberangkatkan juga mengenal, dengan pengurus yang menampung juga mengenal, dan sampai nanti yang menjemput oknum di Tawau itu juga saling mengenal. Inilah yang disebut sindikat. Dan jumlah calon pekerja migran Indonesia yang melalui jalur samping ini jumlahnya ribuan. Dan ini hanya salah satu dari hasil wawancara kami. Ada jumlah ribuan yang lain-lain yang melakukan hal yang serupa. Jadi kami mohon kerjasama dari seluruh stakeholder, teman-teman lintas instansi, untuk sama-sama kita memberantas mereka-mereka yang bekerja ke negara tetangga Malaysia melalui jalur samping. Karena seandainya mereka tetap bekerja melalui jalur samping, akan menghadapi beberapa kerugian. Pertama, mereka
tidak memiliki perjanjian kerja, sehingga rawan ditipu, gaji tidak dibayar atau dibayar tidak tepat waktu oleh majikan yang mempekerjakan mereka karena tidak ada perjanjian kerjanya. Kedua, mereka dieksploitasi, bekerja melampaui dari batas waktu yang ditentukan, kemudian juga rawan ditangkap oleh aparat di Malaysia, ditahan dan akhirnya dideportasi kembali. Ya, jadi itu harapan kami teman-teman sekalian, mari kita berantas sindikat pemberangkatan PNI non prosedural ini ke negara tetangga. Hidup NKRI, hidup Indonesia.